ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang rendah. Pada ayat yang sebelumnya 178 Allah sebutkan tentang orang-orang yang tersesat, yang dampaknya merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, pada ayat yang berikutnya Allah jelaskan tentang banyaknya orang yang tersesat. Kenapa? Kenapa banyak orang tersesat? Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam." Apa artinya dzara'na di dalam terjemah? Dan sungguh telah kami isi. Walaqad dzara'na, dan sungguh telah kami isi, dan sungguh telah kami ciptakan, ansya'na. Wa bathathna, dan sungguh telah kami isi li jahannam, pada jahannam. Siapa Allah isi di jahannam? Siapa Allah ciptakan di jahannam? Siapa? Katsira, banyak, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kata Syekh Sa'di, sarat al-bahaim ahsana halatin minhum. Jadinya binatang ternak lebih baik adanya daripada mereka. Mereka Allah tempatkan di dalam jahanam. Allah isi mereka, Allah isi jahanam dengan mereka. Kebanyakan atau banyak dari manusia dan jin, yang akhirnya binatang ternak lebih baik daripada mereka. Kenapa? Binatang ternak tidak diciptakan hati yang bisa untuk memahami. Manusia diciptakan hati yang bisa untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Kata Syekh Sa'di, lahum qulubun la yafqahuna biha ay la yasilu ilaiha fiqhun wala ilmun ila mujarradu qiyamil hujjah. Hati yang ada pada mereka yang sesungguhnya hal ini tidak dimiliki oleh binatang ternak, tapi hati ini yang sesungguhnya kelebihan yang menjadikan manusia di atas segala-gala makhluk yang ada, tidak dia gunakan yang semestinya. Jadi hatinya tidak sampai kepada pemahaman, hatinya tidak sampai kepada ilmu. Sekedar apa? Sekedar tahu berhenti. Sekedar tahu berhenti. Jadi bulughul hujjah, iya bulughul hujjah, sampai kepada dirinya tentang kebaikan, ya berhenti di situ saja. Sampai kepada dirinya tentang perkara-perkara kebatilan, ya sampai, ya begitu saja. Tahu, tapi ya berhenti begitu saja. Tidak sampai kepada pemahaman.
yang sesungguhnya harus sampai kepada pemahaman. Tahu beraneka macam buah-buahan, apalagi buah yang berbeda. Satu jenis buah saja, mangga, macam-macam, mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga gadung dan seterusnya. Padahal satu jenis mangga, kalau dilihat di tanah yang sama, disirami dengan air yang sama, yang ngopenin juga sama, dikasih pupuk yang sama, tapi kok mangga bermacam-macam. Sampai dia kepada kesimpulan nggak mungkin terjadi dengan sekonyong-konyong terjadi tanpa ada yang mengatur, sampai pada situ. Jadi bulughul hujjah, qiyamul hujjah, sampai pada dirinya pengetahuan kalau nggak ada hari pembalasan, nggak ada bedanya orang yang berbuat baik dengan tetangga dengan orang yang gangguin tetangga. Yang berbuat baik kepada tetangga, yang gangguin tetangga, nggak ada bedanya, soalnya mati ya mati, selesai. Ya kalau begitu nggak ada artinya orang berbuat baik, sehingga orang bisa sesuka-suka, mati ya mati, selesai. Maka itu tidak mungkin, mustahil. Tahu wawasan ini, tapi ya berhenti di situ, tidak ngefek apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Akhirnya yang dimaksud oleh Syekh Sa'di, ay la yasilu ilaiha fiqhun wala ilmun ila mujarradu qiyamil hujjah. Jadi tidak sampai kepada suatu pemahaman sehingga dia harus bagaimana, berdampak apa konsekuensinya, tidak. Qiyamul hujjah saja, tidak sampai pada fahmul hujjah, sekedar qiyamul hujjah, tidak sampai pada fahmul hujjah. Nah, kemudian bukan saja dikasih hati yang digunakan untuk memahami. Sebelum dilanjutkan, berarti sesungguhnya yang digunakan untuk memahami itu apa? Hati. Hati. Hati digunakan untuk memahami. Loh, kalau otak untuk apa? Nanti ini tanya dokternya. Otak untuk apa? Karena Allah menyatakan hati untuk memahami. Loh, kalau otak untuk apa? Karena selama ini ungkapan-ungkapannya atau mungkin yang dijelaskan di dalam buku-buku biologi, otak untuk berpikir. Padahal untuk berpikir, untuk memahami suatu pemahaman, Allah katakan hati. Nanti dokter yang menjelaskan. Bukan sekedar hati yang Allah ciptakan pada manusia untuk sampai kepada pemahaman, jangan sekedar berhenti saja, qiyamul hujjah saja, jangan, tapi sampai kepada pemahaman sehingga ngefek, berdampak. Bukan itu saja, tapi mereka walahum a'yunun, diberi mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak digunakan untuk melihatnya. Ma yanfa'uhum bal faqadu manfa'atuha bal faqadu manfa'ataha. Jadi mata yang digunakan tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan mereka kehilangan manfaatnya, wa faidataha, dan kehilangan faedahnya. Mata itu kayak sekedar hewan saja, nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan itu untuk melihat mana makanan biar kenyang, mana tempat yang enak untuk istirahat, ya sudah, akhirnya sama kayak hewan. Akhirnya sama kayak hewan. Hewan apa ngerti ini milik orang lain.
Ya enggak, ada beras ya ditotol itu ayam. Enggak peduli milik siapa, yang beras, yang jelas beras tumpah ya dimakan. Tapi meskipun begitu, ada yang meneliti, ada hewan tertentu yang memiliki pasangan tertentu yang tidak rela kalau kemudian digauli oleh jantan yang lainnya. Itu padahal hewan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkannya. Tidak digunakan untuk mendengarkan sehingga sampai kepada hati yang kemudian sampai kepada pemahaman. Artinya apa ya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak masuk telinga kanan kemudian sampai kepada hati. Oh gitu ibrahnya, pelajarannya. Oh begitu. Ini namanya masuk telinga kemudian sampai kepada hati, kemudian menghasilkan sebuah pemahaman. Tapi tidak. Nah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadilah mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Ya seperti binatang, iya. Penglihatannya hanya digunakan untuk hal-hal sebagaimana binatang memiliki mata. Telinganya digunakan sebagaimana binatang memiliki telinga, tidak lebih dari itu. Dan endingnya nggak ada binatang masuk neraka. Nggak ada binatang masuk neraka. Tapi kok kemudian orang dikasih kelebihan hati yang untuk bisa memahami segala-galanya, sehingga keberadaannya sangat mulia, sehingga binatang apapun bisa ditundukkan. Itu untuk di dunia, dan sesungguhnya untuk akhirat dia bisa meraih apa yang merupakan kemaslahatannya. Sebagai di dunia semuanya ditundukkan dengan hati yang untuk memahami, maka sesungguhnya di akhirat lebih utama dia meraihnya. Tapi tidak, malah masuknya neraka, sehingga mereka lebih sesat daripada binatang. Gak ada binatang masuk neraka. Tapi kalau kemudian manusia dan jin malah masuk neraka. Nah, kita kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ini yang menjadikan banyak manusia tersesat. Sekarang apa kurangnya Allah menyediakan segala perangkat untuk kebaikan manusia sehingga sampai ke surga? Apa kurangnya? Gak ada kurangnya. Manusianya sendiri diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dengan akal yang tidak ada pada orang lain, yang tidak ada pada makhluk lain. Sudah begitu, setiap zaman tidak pernah kosong Rasul. Setiap zaman dan setiap umat tidak pernah kosong Rasul. Dan sebagai umat dari Nabi yang terakhir, Allah jaga Al-Qur'annya, tidak pernah bisa diubah. Yang otomatis Allah jaga hadisnya, tidak pernah bisa dipalsukan. Jangankan hadis palsu, hadis dhaif saja dengan sangat gampang terdeteksi, apalagi yang palsu. Kemudian Allah jadikan Al-Qur'an dengan karakter mudah dihafal. Ini dari sampul ke sampul berapa halaman. Allah jadikan Al-Quran berkarakter mudah dihafal, sehingga terjaga setiap waktu sampai hari kiamat. Kurang apa lagi? Perangkat mana yang tidak Allah berikan sehingga seseorang sesungguhnya meraih kebaikan, dan setinggi-tingginya kebaikan adalah surga? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Tinggal manusianya itu sendiri. Yang perangkat-perangkat tadi tidak dimanfaatkan
dengan semestinya, akhirnya tidak ada bedanya dengan binatang, bahkan lebih sesat. Soalnya binatang gak ada masuk neraka. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Alladzina ghafalu an anfa'il asya, ghafalu anil iman billah wa ta'ati wa dzikrihi. Lalai dari perkara yang paling penting, lalai dari perkara yang paling bermanfaat. Apa perkara yang paling bermanfaat yang ada pada diri kita? Keimanan. Lalai dari perkara yang paling bermanfaat, itu keimanan. Makanya akhirnya gak ada bedanya dengan binatang. Ini yang menjadikan banyak orang tersesat. Ini yang menjadikan banyak orang yang tersesat, mengambil jalan yang bengkok, tidak yang lurus, mengambil jalan yang semakin jauh dari rambu-rambu Allah. Soalnya melalaikan perangkat yang paling bermanfaat, yaitu keimanan. Syekh Sa'di mengatakan yang dimaksud dengan ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai dari sesuatu yang paling bermanfaat, yaitu keimanan. Bahkan ketika keimanan semakin diabaikan, orang semakin hilang rasa malunya dari kemaksiatan. Bohong gak malu, padahal semuanya tahu dia bohong, tapi dia seakan-akan gak ada masalah. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Akhirnya dijuluki tukang bohong, kayak gak ada masalah. Urat malunya sudah hilang. Ini karena sesuatu yang paling manfaat, yaitu keimanan, diabaikan. Nyakitin orang, semua orang gede-gede, kok bisa ya orang nyakiti kawannya? Tapi bukannya dia menyadari lantas taubat, malah menyakiti lagi, malah menyakiti lagi. Jadi sudah gak ada rasa malunya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sejak awal para nabi menyampaikan kepada umatnya? Apa yang seluruh nabi menyampaikan kepada umatnya? Apa yang seluruh nabi menyampaikan kepada umatnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, berbuat sesukamu. Kalau kamu tidak malu, berbuat sesukamu. Karena sudah nggak ada malu, maka apapun bisa dikerjakan. Bukan kemudian wah nggak ada malu, silakan berbuat apa saja. Bukan, ini artinya menjelek-jelekan. Sama seperti misalnya orang tua kepada anaknya, dinasehatin, kemudian terus ndablek begitu ya. Ada orang tua bilang apa? Wis ngono sekarep-karepmu. Apa kemudian berarti disuruh terserah nih, wah asik. Bukan begitu. Jadi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Malu bagian dari iman, al haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Nah, sesuatu yang penting ini diabaikan, maka kemudian bohong, berbuat kemungkaran yang lainnya itu biasa saja. Urat nadi, urat malunya udah nggak ada. Soalnya sesuatu yang penting ini hilang, sehingga mereka nggak ada bedanya dengan binatang. Coba kalau misalnya kita lihat konsep perekonomian dalam Islam, Masya Allah, banyak yang menyaksikan jamaah haji belanja di kios-kios di Saudi ketika berhaji, beli ke sini, yang sebelahnya kosong atau tidak banyak, diarahkan ke sebelah, ayo ke sebelah itu masih kosong. Jual barang yang sama, dirinya banyak orang ngantri mau beli, disuruh ke sebelah. Nah, kalau kapitalis ya nggak mungkin begitu.
Gak mungkin begitu, disuruh ke sebelah, rugi saya. Ya di sini, ya di sini. Kalau bisa jegal-jegalan biar sampingnya bangkrut. Itu karena tidak ada keimanan, sehingga menjadikan orang bangkrut, orang rugi, orang jatuh, nggak ada rasa apa-apa, bahkan mungkin senang. Ini sebabnya lalai dari sesuatu yang paling penting, maka akhirnya kayak binatang. Dan ini kita bicara dalam aspek apapun. Maka ketika ada keimanan, yang adalah kedamaian sesuai dengan nama agamanya Islam. Sekarang perekonomian, yang hukum rimba kapitalis. Jadi Islam berada di antara komunis dan kapitalis. Kalau komunis, orang tidak boleh memiliki hak, harus sama rata, karena penguasaan atas suatu kekayaan harus negara, sehingga orang bekerja berprestasi luar biasa segala ada artinya, karena penguasaan atas suatu kekayaan harus negara, sama rata, sehingga orang yang nggak pinter, nggak punya skill, yang nggak ada job ya juga dapat, nggak adil. Yang pinter, yang berprestasi, yang semangat menjadi dikerdilkan, kemudian yang malas, yang nganggur menjadi dimanjakan, menyelisihi konsep keadilan. Nah sekarang yang kapitalis, orang dipersilakan menguasai kekayaan sesuka-sukanya, gak ada batasan, sehingga terjadi hukum rimba. Islam luar biasa, di tengah-tengah antara komunis dan kapitalis. Orang punya hak, ya terserah, dengan skillnya, dengan kemampuannya meraih kekayaan sebanyak-banyaknya, terserah. Tapi jangan sampai ada kezaliman, jangan sampai ada kecurangan, itu merugikan orang lain. Kemudian ketika dapatnya banyak sekali, pada hartamu ada 2,5% haknya du'afa, sehingga yang du'afa menjadi terangkat, tertolong. Mereka yang memiliki skill, pinter, modal dan seterusnya tidak dikebiri. Inilah keadilan. Tetapi kalau sudah nggak ada keimanan, ya mendolimi orang lain dengan menerapkan sistem komunis. Yang pinter, yang bermodal, yang punya skill dikebiri, yang nganggur, yang malas dimanjakan. Nggak ada keimanan. Atau yang mempersilakan menguasai kekayaan terserah semau-maunya sampai mendolimi orang lain, hukum rimba, gak ada keimanan, gak ada bedanya dengan binatang. Kedoliman yang terjadi ini dilihat aspek perekonomian, belum melihat yang lain-lainnya. Maka dengan tidak melalaikan keimanan, yang terjadi adalah kedamaian, sebagaimana nama agamanya Islam. Nah, kembali kepada ayat ini. Jadi apa yang menjadikan orang tersesat? Tidak menggunakan perangkat-perangkat yang ada, tidak menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Padahal perangkat yang ada pun harus diasah semakin tajam. Lah ini tidak digunakan, ya semakin jauh. Telinga semakin dikondisikan mendengarkan Quran, mendengarkan Al-Quran, hati jadi lembut. Jadi sesungguhnya mesti dipertajam. Kemudian pandangan digunakan untuk melihat perkara-perkara keutamaan, melihat orang soleh, melihat orang berbuat baik, melihat Al-Quran, melihat orang belajar. Maka hal itu akan menguatkan keimanan. Jadi keimanan akan terus dikondisikan dengan diperkuatnya perangkat-perangkat yang ada. Hati
mengkaji Al-Quran, mengkaji hati, mengkaji hadis, dikuatkan ini pemahaman, maka keimanannya bagus. Dia bukan lalai dari keimanan, tetapi memperkuat keimanan. Nah, yang terjadi sebaliknya, perangkat yang ada semestinya diperkuat, tetapi tidak digunakan, dilalaikan, benar-benar semakin jauh dari rel yang sesungguhnya. Jadilah orang tersesat, sama kayak binatang. Maka bersyukurlah para jamaah yang mempertajam pendengarannya dengan Al-Quran hadis, yang mempertajam hatinya dengan pemahaman Al-Quran hadis, yang melihat perkara-perkara enggak semuanya dilihatnya yang baik-baik, memperkuat ketaatan, memperkuat keimanan. Jadi akhirnya nyata-nyata sebagaimana yang Allah ciptakan untuk tujuan menghambakan diri, karena kita memperkuat perangkat, menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau perangkatnya tidak diperkuat, malah diabaikan, dilalaikan, ya sudah jauh dari jalan petunjuk, tersesat, nggak ada bedanya dengan binatang, bahkan lebih jauh.